Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Latar Kabruk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini disebut dengan argowilis. Nah, apa itu argowilis? Kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Heri. Silakan masuk, Mas Heri. Oke. Halo Mas Tigor. Halo Mas Heri, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah saya. Baik. Oke Mas, waktu kita tidak banyak karena ada suatu lain hal, jadi untuk kesempatan pertama ini kita singkat-singkat saja. Langsung saja ke arkeologi. Arkeologi ini dia kelompok sosial apa ini, Mas? Kalau kami sendiri tentang arkeologisnya lebih ke pertanian atau perkebunan Mas. Kalau yang terjadi sekarang adalah kami fokus di bidang perkebunan kopi. Oke, di perkebunan kopi gitu. Nah, aku kemudian arkeologi ini ada di mana? Maksudnya letaknya di mana? Kalau lokasinya sendiri di Dusun Gemawang, Desa Bumbolok, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten. Ini sesuatu hal yang cukup menarik karena ternyata di Kecamatan Jatiroto, ya, artinya kalau di Kabupaten Wonogiri di sana ada sentra, berarti bisa disebut dengan di sana ada sentra kopi ini ya, Ya, perkebunan kopi. sentra perkebunan kopinya. Jadi arkeologis ini mewadahi untuk para teman-teman petani Iya. kopi. Iya, betul sekali Mas. Nah, sejak tahun kapan Mas arkeologis ini dibentuk? Kalau terbentuknya pada tahun 2006 Mas, dulu dari program pemerintah juga untuk memudahkan akses para petani juga dan mendapatkan bantuan. Tapi cuman dari situ aktifnya dari tahun 2010-an baru mulai maksimal di situ. Oke. Berarti sebelum ada arkeologis ini, teman-teman petani di sana istilahnya apa? Jalan di tempat atau bukan jalan di tempat, tapi jalan sendiri-sendiri gitu untuk memasarkan produk kopinya atau memperkenalkan produk kopinya. Sebenarnya kalau dari maksimalan kopinya sendiri, kalau sebelum 2017 itu kami masih belum terfokus ke kopi, masih banyak sumber daya lain seperti impon-impon seperti itu. Mungkin dari tahun 2017 itu Mas, kami baru mulai ya tahulah proses kopi yang baik, marketnya di mana ya, itu baru bisa menyatu pada tahun 2017 itu. Lalu, nah ini kan tadi ada empon, fokusnya belum ke kopi dulu ya, cuman masih ada campur dengan empon atau mungkin tanaman perkebunan yang lain. Nah, fokusnya apa tiba-tiba ke kopi itu pasti ada hal yang menarik atau ada sejarahnya gimana? Dulu flashbacknya tuh ketika Bapak dan Pak Dir atau Pak Darmon juga sekarang sebagai ketua kelompok taninya, itu dulu pada tahun 1998 ibaratnya ya merantau cari kerja di Palembang di situ. Itu juga kebetulan dekat perkebunan kopi, dulu juga sebagai kuli bangunan. Nah, pulang-pulang pada tahun 2006 itu cekeh mati Mas. Dan dari sana tuh Bapak sama teman-teman muncul inisiatif bahwa entres atau bibit sambungan kopi itu, kebetulan kalau bibit kopinya tanamannya udah lama, cuman ya di situ nyari alternatif lain supaya bisa menggantikan pohon tengkeh. Nah dari situ pada tahun 2006 itu mulai tanam, diperbanyak pohonnya, mulai di samping-samping, ya mulai menghasilkan dan menjadi nilai ekonomis itu. Akhirnya Menarik ya, berarti ada transisi perubahan pola tanam maksudnya dari empon kemudian cengkeh, karena cengkeh ada sesuatu hal beralih ke kopi. Tapi mau apa ya, mau bahas kopi lebih dalam lagi karena itu tadi waktu ya, saya agak singkati. Dengan adanya arkeologis ini lebih memaksimalkan fungsi kelompok taninya ini lagi. Lalu keuntungan yang didapatkan ketika para teman-teman petani masuk ke kelompok ini apa ya? Keuntungannya seperti lebih terkonsep saja sih Mas, karena kami kan sebagai wadah juga dan tugas kami juga mencarikan menggali potensi dan juga
ini gimana supaya potensi ini bisa maksimal, contohnya juga di kopi. Misal pun di yang lain ada seperti pala, misal pun cengkeh muncul lagi juga kami maksimalkan juga seperti itu. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan di agrowilis ini bukan hanya menaungi soal kopi, Iya. tapi nanti kalau ada kesempatan, Iya. kesempatan yang bagus itu tidak menutup tanaman lain. Iya. Dan terusnya bisa masuk gitu. Untuk panen sekarang, Pak. Panen, pemasaran, apakah di agrowilis ini juga mewadahi itu semua? Tapi pasti mewadahi, ya. Utamanya panen gitu. Kalau panen kopinya sendiri berapa jarak dari masa tanam sampai ke panen? Kalau dari masa tanam sendiri sekitar 5 tahun sih, Mas. 5 tahunan ya. Dari tanam ya benihnya seperti itu 5 tahunan, 5 tahun. Setelah itu tanam panen sih pasti ada kendala untuk bio terus lancar-lancar mereka nggak se apa ya semulus itu. Nah, kendalanya apa? Dulu kendalanya pertama aku tanam juga karena ya masih terkesan sangat sepele juga sih, Mas. Karena dulu kan tahunya masyarakat ya ada lah nilai ekonominya gitu. Sempat juga muncul politik sosial juga di masyarakat. Kok kopi toh, kopi itu kok payu. Gitu. Apa bisa dipangan. Yeah. Tahunya kan kaya menghasilkan. Yang kedua juga di situ dulu kami nggak ada akses sama sekali seperti sport dan lain-lain itu nggak ada. Jadi kami masih mandiri dengan pola tradisional. Yeah. Dan di situ ya lambat laun kita ya ibaratnya kalau sekarang bahasanya riset sendiri caranya buat pupuk. Yeah. Nah sekarang biasanya kompos kalau gitu mas saya pupuk kalau bergong gitu. Oke. Berarti permasalahan itu tadi terus karena sudah terkena agrowilis itu dibawa ke agrowilis terus kemudian dipecahkan secara bersama-sama dengan kalian boleh itu. Artinya agrowilis punya manfaat yang positif banget untuk memecahkan masalah-masalah dan pemecahan masalah itu secara apa ya bahasa akademiknya bukan akademik tapi bahasa umumnya diskusi dengan diskusi ya betul. Menariknya berarti selain agrowilis concern di tanaman kopi kemudian bagaimana cara memajukan tanaman kopi itu menghadapi kendala juga agrowilis menumbuhkan budaya diskusinya ngobrol bareng ya. Nah agak-agaknya nyambung dengan korelasi fenomena sekarang di mana ngobrol bareng kemudian diskusi itu menjadi hasil yang jarang kita temui. Merasa nggak? Merasa banget mas sekarang. Bahkan juga kalau di agrowilis sendiri bahkan menjadi wadah bagi pemuda untuk berdiskusi mas. Bicara soal diskusi kita agak lebar sedikit. Salah satu contoh manfaatnya dari diskusi itu apa? Selain memecahkan masalah tadi tentunya, apa sih manfaatnya lainnya? Kalau dari saya sendiri, ya sebagai pagar sih masalah saya sendiri. Terutama bagi generasi muda sekarang, kalau saya lihat maksudnya ya banyak sekali yang sudah terletak sama biasanya karena juga sama sosial. Nah di situ bisa menjadi salah satu alternatif ketika diajak ngobrol, berdiskusi. Di situ juga makin lama ya hubungan keeratan sosial itu tidak terpecah belah ya. Ya, ini maksudnya yang harus ditemukan lagi kan budaya semacam ini. Yang dulu dimana kita sering banget dan mudah banget untuk ngobrol diskusi ya entah obrolannya kalau itu. Tapi sekarang kan tongkrongan kita ketika kita kumpul pasti ya artinya ngobrolnya nggak terfokus gitu. Oke mas, kembali lagi ke agrowilis. Tadi kendala sudah, kemudian memfasilitasi panen itu juga difasilitasi ya begitu. Di agrowilis sendiri alhamdulillah sudah lengkap juga. Sudah lengkap fasilitas dari terutama di kopi ya mas. Dari mulai perkebunan sampai branding itu di agrowilis semua. Perkebunan, branding itu sudah di agrowilis, termasuk marketing juga.
marketing, pemasarannya sejauh ini sampai tahun sekarang 2024 yang hampir purna. Ini sudah sampai mana pemasarannya? Atau sudah dikenal seluas apa? Kalau pencapaian yang bisa dikatakan pencapaian juga masih kalau yang cukup signifikan dan berpengaruh sendiri, kalau saya sendiri kemarin sempat di KTT Bali. KTT Bali. Bali. Sempat dibawa ke situ juga. Berarti diperkenalkan di sana. Diperkenalkan di sana juga. Ngomongin KTT, berarti kalau kita berbicara soal KTT itu kan baru tingkat tinggi gitu, kalau saya nggak salah. Berarti banyak negara di situ. Artinya semua peserta KTT sempat mencicipi kopi Brenggolo itu. Alhamdulillah. Wis, sudah luas. Terus panen ke hasil panen gitu. Kalau berkenan disebutkan nominalnya supaya kita mengedukasi. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuma maksudnya kalau disebutkan nominalnya biar teman-teman yang ingat ini akan teredukasi gitu. Kalau bicara soal nominal, ini masalah hasil panen. Iya. Hasil panen kayak gitu. Ya karena kopi sendiri barang komoditas. Iya. Dengan naik turun. Kalau yang terjadi sekarang cukup signifikan juga. Ya ibaratnya ubah banget masih bagi petani kopi. Iya. Karena harganya naik sekitar 150%. Dari tahun kemarin harga yang 45.000 per kilo, Iya. sekarang bisa 90 ribuan lah per kilo. Yang menjadi proses dari masuk seperti itu. Berarti 90.000 per, sedangkan hasil panennya berapa ton? Kalau kalkulasi global sendiri di Gundul ya 40-an ton lah. 40-an ton untuk satu kali panen. Satu kali. Kalau di global nih, di global kita maksudnya untuk perolehan untuk semua Iya. di Argowilis berarti sekitar berapa ratus juta? 40 Kalau ton kali 90, 500 juta lebih. 500 hampir 600 karena kemarin kalkulasi harga sekitar 70-an itu ya 400 hampir 500 seperti itu. Iya. Berarti hampir rentang interval 500 sampai dengan 600 juta. Ya, jadi itu teman-teman fungsinya dari kelompok sosial gitu ya. Khususnya di kelompok tani Argowilis ternyata bisa memfasilitasi macam-macam, mulai dari yang kita belum kenal lagi kopi semewahnya kayak apa gitu, kemudian menghadapi kendala juga diselesaikan secara keanggota kelompok, kemudian panen juga bareng-bareng, nanti setelah panen juga hasilnya dibagi bareng-bareng gitu. Sampai pemasaran pun juga dilakukan di kelompok tani gitu. Nah, saya rasa cukup sekian dulu ya Mas. Kita lanjut ke pertemuan yang mendatang atau di episode yang mendatang kita akan terbangun kata-kata Oke. Karena keterbatasan waktu dan kita lagi ambil video di ruang tunggu Matang Sono, dan ini adalah produk kopi asli dari Brenggolo dari kelompok Argowilis juga. Barangkali bagi yang mau ngopi atau pesan kopi silahkan datang ke sini. Oke, Mas Heri, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu untuk dengan dan teman-teman di kelompok tadi. Sampai jumpa kembali.